permainan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, yang terbuat dari bahan bakas yaitu kertas, bambu, dan batok kelapa. Yang pertama ada adu jangkrik. Adu jangkrik dimainkan dengan cara memasukkan dua jangkrik jantan ke dalam arena adu yang berupa kotak persegi panjang. Yang kedua ada bumbung jangkrik. Bumbung jangkrik digunakan untuk menyimpan jangkrik hasil aduan. Dakon berbentuk buaya ini menjadi salah satu permainan populer di Jawa yang terjadi di masa lalu. Wayang kancing Sunan Budaya diciptakan oleh Ki Rancang pada tahun 1994. Terdapat banyak macam jenis, contohnya seperti buaya, pohon pisang, bambu, kancil, kerbau, dan lain-lain. Wayang Sadat. Wayang Sadat diciptakan oleh Bapak Suryadi dari Trucok, Klaten. Wayang ini bersumber dari babat tanah Jawi. Wayang ini mengisahkan para wali menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Murek termasuk ke dalam kegiatan Dewa Yatya, yaitu persembahan kepala dewa yang dilakukan dengan tulus. Perahu adalah alat transportasi yang disediakan zaman dahulu, yang biasanya digunakan untuk perdagangan dan latihan militer. Mesin ketik huruf Jawa. Mesin ini memiliki kedua tools yang terdiri dari aksara Buddha, sadangan, huruf Jawa, dan angka Jawa. Serat ini menceritakan kisah perjalanan Nabi Yusuf dari kecil hingga dewasa. Nabi Yusuf memiliki paras yang tampan dan perilaku yang baik. Biasanya kisah Nabi Yusuf ini dibacakan bagi ibu hamil dengan harapan agar nanti anaknya lahir dengan tampan jika laki-laki dan memiliki perilaku yang baik juga. Relief singa ambara dan ular. Hiasan dinding tahan bentuk singa bersayap mencekrak ular. Kori adalah daun simpul dari kusen dengan panil di kanan kirinya yang terbentuk dengan pola geometris dan seluruhan bunga dan singa ambara. Ini adalah dari singa ambara dan ular. Lubang ambil dengan bentuk jeruji yang menyerupai singa ambara dan ular. Merupakan salah satu permainan tradisional yang sudah ada sejak kerajaan Mataram Islam. Permainan ini juga disebut Wirabulani. Wirabulani merupakan salah satu permainan yang digemari oleh Sultan Agung. Menginang merupakan tata pergaulan dalam masyarakat Nusantara lama yang kemungkinan telah berkembang sejak tahun prasejarah. Miniatur gerobak juga dikenal
Kendaraan ini biasanya ditarik oleh sapi, kerbau, hingga kuda. Gerobak kerap digunakan sebagai sarana mengangkut manusia atau hasil pertanian di wilayah pedesaan. Miniatur selanggan. Miniatur selanggan berbeda dari tanduk yang digunakan untuk mengangkut orang. Selanggan digunakan juga untuk mengangkut pernak-pernik yang digunakan untuk upacara tradisional. Tenong berfungsi sebagai tempat kue atau tempat untuk menyajikan makanan pada upacara tradisional. Tenong biasanya digunakan untuk hantaran sebagai lamaran dan untuk upacara nyadran yang dilaksanakan pada bulan Ruah. Tenong biasanya ditemukan di wilayah Jawa dan Madura. Miniatur kereta api. Miniatur kereta api adalah kendaraan yang dapat mengangkut banyak penumpang. Kehadiran kereta api mendorong percepatan ekonomi dan mengubah wajah peradaban. Deder adalah hulu keris yang juga disebut sebagai ukiran. Selain itu, sebagai pegangan keris, deder dapat menambahkan nilai estetika dalam sebuah keris. Mampu. Di Museum Sana Budaya terdapat beberapa jenis keris. Di antaranya yaitu 1. Keris luk 11, lalu keris luk 13, keris lurus, keris luk 13, dan keris luk 11. Masyarakat Jawa memiliki tempat tersendiri untuk menyimpan keris mereka. Tempat tersebut dinamakan jonggrang, dan lawung. Senjata genggam lainnya. Selain keris, Indonesia juga memiliki beragam senjata genggam tradisional. Senjata logam ini umumnya terbuat dari bahan logam yang mudah ditempa. Tiap bagian dari genggaman senjata logam ini memiliki makna yang berkaitan dengan kepercayaan, keindahan, dan kekuatan. Ini adalah Neko Waterju. Neko Waterju adalah rangka minuman yang disajikan upacara keagamaan seperti minuman beralkohol atau kilang. Di Museum Sana Budaya terdapat lukisan kain batik yang terdiri atas kain batik Grombol, kain batik semen kuda latte, kain batik Satria Merah, kain Cinda Potola, kain batik Koinur, kain batik Parang Balonang Raja, kain batik Gringsing Burotoya, kain batik Simin Cuwiri, kain lurik lesel, kain batik Sidamukti, kain batik semen Rabur. Di sana, sini masih ada beberapa contoh kain. Kain batik semen Sida Asih, kain batik Putri Piningit, kain batik Peksi Kurung, kain batik Batara Mangu. Panah. Temuan-temuan arkeologi mengenai panah ini mengungkap bahwa panah telah digunakan oleh masyarakat Indonesia sejak ratusan tahun silam. Panah selain digunakan sebagai alat perlindungan diri, juga digunakan sebagai untuk berburu mengumpulkan makanan. Tradisi tenun lebih dulu dikenal sejak masa prasejarah. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya pola hias tenun pada sejumlah gerakan. Di Museum Sana Budaya terdapat beberapa jenis koleksi keris, yaitu yang pertama ada keris luk 7. Selanjutnya ada keris lurus kebul lajer.
Yang ketiga ada keris jarudeh. Yang keempat keris lurus. Yang kelima keris sabu inten. Dan yang keenam keris luk. Jauh sebelum adanya tren bernyanyi di media sosial zaman sekarang, masyarakat Jawa sudah lebih dulu mengenal menyanyi menggunakan tembang dolanan. Menyanyi menggunakan tembang dolanan ini dapat menyatukan dalam jiwa dan raga mereka. Anak-anak mendendangkan tembang dolanan untuk mengiringi saat mereka sedang bermain. Di dalam syair tembang dolanan terkandung nilai-nilai keutamaan hidup seperti kejujuran, kebersamaan, tanggung jawab, saling menghargai, dan hormat pada orang tua. Saat lagu ini dihidupkan dalam permainan, pembentukan karakter pun dimulai. Sebagai sebuah bentuk sastra Jawa, tembang dolanan adalah karya cipta yang mencerminkan harmoni dalam rasa, raga, dengan alam dan Tuhan. Keselarasan ini menyatu dalam gerak, riang, dan jenaka. Mari bernyanyi, bergerak, dan memahami kehidupan. Sepeda merupakan transportasi yang amat populer di seluruh dunia. Sepeda pertama kali di Jerman. Sepeda terbagi atas dua jenis, yaitu sepeda laki-laki dan sepeda perempuan. Setiap fase dalam kehidupan manusia dikelompokkan menjadi 3, antara lain 1. Fase prenatal dan kelahiran. 2. Fase pertumbuhan dan perkawinan. Dan yang terakhir 3. Fase kematian. Jemparingan memanah sudah menjadi tradisi di wilayah Kerajaan Mataram. Yang uniknya, pemanah harus duduk bersila saat membidik panahnya. Dan uniknya gaya memanah dalam Jemparingan mengandung filosofi pamentangin gendawa, yang artinya busur yang terentang, pemikiran yang fokus. Sunda budaya menghidupkan masa lalu secara baru. Sunda budaya yang terus berbenah menghadapi perubahan zaman yang terus berubah, yang beradaptasi dengan teknologi dan gaya kekinian. Sultan yang pasukan militer darat dan laut untuk menjaya atau Batavia. Dengan pedagang, mereka membawa berbagai macam barang dagang seperti hewan ternak, beras, padi, kelapa hingga tebu dan mulai memasuki area pasar. Sikap yang menimbulkan kecurigaan karena Sultan Agung menolak menjual beras kepada VOC. Hal ini pasukan Mataram akan menyebut Batavia. Para pembesar VOC curiga dengan kedatangan kapal-kapal di Mataram. Yang Peter Zulkun, selaku gubernur VOC berunding dengan anak buahnya. Mereka merasa khawatir, apalagi sebelumnya telah terdengar desas-desus bahwa Tuhan